Kembali ke kantor polisi, sengaja orang tua Aji tidak membawa Dea ke kantor polisi karena takutnya akan mengganggu jiwa anak itu setelah mengetahui keadaan Aji saat ini. Dan saat melihat Aji sedang duduk di bangku, mamanya segera berlari dan memeluk tubuh Aji sambil menangis. "Kenapa bisa seperti ini, nak? Maafkan Aji ya, Mah. Aji juga tidak tahu kenapa bisa dituduh seperti ini," ujar Aji, akan tetapi ia berusaha menahan rasa sedihnya dan tidak mengeluarkan air mata di hadapan kedua orang tuanya. Aji berani bersumpah demi apapun, Mah, Aji tidak pernah mengambil sepersen pun uang perusahaan. Iya sayang, Mama sangat percaya dengan anak Mama, tapi kenapa kamu tidak menjelaskan ke para polisi itu kalau kamu memang tidak melakukannya? Sudah, Ma. Aji sudah jelaskan semuanya, tapi entahlah mereka masih harus mencari bukti lagi untuk menjelaskan Aji bersalah atau tidak, ujar Aji sambil melepaskan pelukan sang mama. "Papa yakin kamu tidak bersalah," ujar papahnya yang menimpali, dan Aji hanya mengangguk saat lalu menghela nafasnya yang terasa berat. "Gimana, Pah? Sudah nemu pengacaranya?" tanya Aji, saat mengingat ternyata hanya mama dan papanya yang datang padahal dia sudah meminta tolong untuk mencarikannya pengacara. "Sudah sayang, dan kamu tenang aja, kebetulan nanti Tante Mary yang akan membantu kamu," ujar papanya menyebutkan nama pengacara yang dimaksud. "Tante Mary?" Aji bergumam dan mengernyit dan mencoba mengingat nama itu. "Ya, dia adiknya Om Heru, suami tante kamu. Kan dia pengacara hebat di Makassar," kata mamahnya menjawab apa yang dikatakan Aji. Karena tadi mama sama papa sempat bingung mau cari pengacara di mana dan akhirnya mama menghubungi tantemu dan dia langsung menghubungi Tante Mary untuk membantu kamu. Tunggu aja, paling bentar lagi mereka nyampe. Baik, Mah, insya Allah Tante Mary bisa membantu Aji. "Kalau memang kamu tidak bersalah, pasti kamu akan bebas sayang," kata papahnya mencoba menenangkan Aji. "Iya Pak, insya Allah," kata Aji. Lagian juga Aji sudah menghubungi Pak Toto dan Pak Putu. Sebentar lagi Pak Toto akan ke sini karena kebetulan beliau ke kantornya untuk mengambil beberapa berkas. Sedangkan Pak Putu akan datang besok pagi menggunakan pesawat pagi dari Surabaya dan menawarkan untuk menjadi saksi atas kasus Aji kali ini. "Syukurlah nak, Mama dan Papa sangat yakin kalau kamu tidak bersalah," ujar mamahnya yang terlihat sudah cukup tenang dan sudah tidak mengeluarkan air mata di hadapan Aji. "Iya Mah, kamu sudah makan?" tanya papanya sambil duduk di samping Aji. "Belum Pah," Aji menjawab sambil menggelengkan kepalanya, yang jelas saat ini hatinya mulai terasa tenang karena kedatangan kedua orang tuanya. Dan ternyata Pak Putu akan datang ke Makassar dan mencoba membantu Aji setelah Aji menjelaskan di telepon tadi. Apalagi Pak Toto, dia sangat tidak menyangka akan kejadian seperti ini. Maka dari itu, sambil emosi, ia berjanji akan segera datang ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. "Ya sudah, biar Mama yang belikan makanan di depan," kata mamahnya menyelah, dan Aji hanya bisa mengangguk karena mengingat saat ini perutnya terasa lapar. Beberapa saat kemudian, setelah menyelesaikan makannya, terlihat dua orang wanita baru saja tiba. "Tuh Tante Mary," kata sang mama yang pertama melihat kedatangan kedua wanita itu. Aji dan papahnya menoleh ke arah dua wanita yang dimaksud. "Mama Lina." Aji segera menyalin tangan salah satu wanita itu. "Tante Mary." Lalu Aji bersalaman dengan salah satunya lagi, yang menurut kedua orang tuanya bahwa wanita itu adalah pengacara yang akan membantu Aji menyelesaikan kasusnya. "Mana penyidik kamu, Dek?" tanya Tante Mary sambil matanya melihat ke sana kemari.
Sepertinya masih di dalam ruangan kanit, jawab Aji kemudian. Ibu Mary meninggalkan mereka dan menuju ke ruangan yang dimaksud. Semoga saja Mary bisa bantuin Aji ya, Lin, ujar mamanya Aji sambil menoleh ke adiknya. Iya kak, karena tadi selama perjalanan Mary sih bilangnya sebetulnya kasus Aji ini sangat mudah, hanya dibutuhkan 2 bukti autentik bahwa Aji tidak ada hubungan dengan kasus ini, maka Aji akan dibebaskan kok, jawab Tante Lina, membuat kedua orang tua Aji menghela nafas. Semoga aja bisa selesai secepatnya. Iya kak, sabar ya, kalau memang Aji tidak bersalah pasti akan segera dibebaskan kok, ujar Tante Lina sambil memeluk tubuh mamanya Aji. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba seorang penyidik menghampiri mereka. Pak Aji dipanggil di ruangan kanit. Sana, mungkin Tante Mary sudah menjelaskan semuanya, ujar Tante Lina. Terlihat Aji mengangguk sesaat, kemudian menarik nafasnya dalam-dalam lalu beranjak dan mengikuti langkah penyidik itu menuju ke ruang kanit reskrim. Saat Aji kembali ke ruangan kanit, terlihat Ibu Mary sedang mengobrol dengan Pak Kanit. Kemudian saat Pak Kanit menyadari kedatangan Aji, ia segera mempersilakan Aji untuk duduk. Lalu keduanya menghampiri Aji di sofa tempat para penyidik menginterogasi Aji sebelumnya. Jadi tadi saya sudah bicara sama Pak Imran, kita tunggu sampai bukti yang Aji katakan tadi dikasih ke para penyidik ya, ujar Ibu Mary menyebut nama Pak Kanit. Iya Tante Mer, paling baru besok tim IT di kantor bisa dibawain DVR rekaman CCTV dari ruangan Aji yang di kantor. Karena tadi Aji udah nelpon ke atasan Aji dan biar beliau yang akan mengurus semuanya, kata Aji membuat wanita itu tersenyum. Tante yakin Aji orang yang jujur kok, ujar wanita itu lagi sambil menepuk pundak Aji. Iya kan Pak Imran? Kalau ibu nanya ke saya sih nunggu bukti dulu baru bisa dikatakan beliau orang jujur atau tidak, jawab Pak Kanit. Akan tetapi suasana dalam ruangan kali ini cukup santai, tidak ada lagi acara interogasi-interogasian seperti yang tadi siang terjadi. Andai saja rekaman CCTV itu bisa dihadirkan malam ini, mungkin Pak Haji akan kami bebaskan malam ini juga. Kamu tidak bisa menelpon IT kamu ya Ji sekarang, tanya Ibu Mary sambil menatap Aji. Masalahnya nomor HP-nya ada di ponsel Aji, Tan. Pak Imran, kenapa tidak diberikan ponselnya? Kenapa harus ditahannya? Tatapan tajam dari wanita itu cukup membuat Pak Kanit bergidik. Sebetulnya jauh di hati yang paling dalam Pak Kanit pun mempercayai apa yang dikatakan Aji, bahwa ia memang tidak bersalah dalam hal ini. Namun ini adalah prosedur sebagai orang penyidik, harus mampu mengupas masalah ini sampai ke akarnya. Apalagi setelah mengetahui dua kenyataan bahwa Aji sempat mengetahui apa yang dilakukan Arfan dan masih memberikan kesempatan untuk bekerja di Unilever. Dan paralel dengan bukti transfer dana yang masuk ke rekening pribadinya. Jadi tidak salah dengan kecurigaan sebagai seorang penyidik bahwa Aji disangka menjadi salah satu bagian dari tim yang melakukan tindak pidana penggelapan di perusahaan 3MP. Gimana Pak Imran? Ponselnya klien saya, apakah bisa dikembalikan sekarang? Kalau tidak, Bapak tahu sendiri apa kesalahan telah Bapak lakukan. Seringnya tipis di wajah wanita itu, membuat Pak Kanit mengangguk pasrah, lalu menelpon salah satu anak buahnya untuk memberikan kembali ponsel Aji. Setelah ponselnya kembali, satu yang Aji pikirkan, segera menelpon tim IT untuk membawakan hasil rekaman CCTV saat kejadian di mana Arfan sedang meminta pinjaman ke Aji. Tak lupa memberitahukan tanggal saat itu, akan tetapi ternyata apa yang Aji dengar dari tim IT-nya cukup membuat Aji pasrah dengan semuanya. Untuk malam ini, ya, karena tim IT harus mengcopy dulu dan mengecek satu persatu yang Aji sendiri tidak jelas dengan penjelasan tim IT-nya barusan. Dan timnya akan berjanji akan segera ke kantor polisian jika memang sudah mendapatkan hasil rekaman tersebut.
Dan akhirnya dengan ikhlas Aji harus menginap 1 malam di kantor kepolisian guna membantu proses penyidikan ini dan juga apa yang Pak Kanit katakan agar ia tidak melarikan diri jikalau memang Aji bersalah. Lagian juga hanya semalam dan untung saja kedua orang tuanya memilih untuk menemani Aji bermalam di kantor kepolisian. Akan tetapi Aji hanya disuruh duduk di daerah reskrim dan tidak boleh kemana-mana. Berbeda hal dengan Arfan dan beberapa tim distributor yang sore tadi sudah dimasukkan ke dalam sel di bagian depan. Mengingat sudah mulai gelap, maka Ibu Mary dan Tante Lina berpamitan ke Aji dan kedua orang tuanya untuk pulang malam ini. Dan berjanji akan datang secepatnya, sekalian akan membantu Aji untuk membuktikan bahwa Aji tidak bersalah. Sebelumnya juga Pak Toto sudah datang ke kantor Polsek dan menyempatkan bertemu dengan Aji sambil meminta maaf atas kejadian kali ini. Lupa juga Pak Toto singgah di ruangan Pak Kanit untuk sekedar mencari tahu permasalahan Aji, apakah ia bersalah atau tidak. Tentu saja Pak Kanit masih belum bisa menjawab pertanyaan dari Pak Toto hingga bukti-bukti terkumpul semuanya. Jikalau memang bukti rekaman CCTV bisa dihadirkan besok, maka Pak Kanit pastikan akan segera melepaskan Aji saat itu.